Loka Bali berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan bisa kita wujudkan kembali. Di masa pandemi COVID-19, Bali terpuruk karena hanya mengandalkan sektor pariwisata. Sementara sektor pertanian yang merupakan salah satu andalan Kabupaten Tabanan seperti terpinggirkan. Banyak warga memilih bekerja di sektor pariwisata dan melupakan pertanian termasuk kaum perempuan. Namun, kini dengan adanya pandemi COVID-19, pertanian menjadi juru selamat Bali. Tidak salah muncul ajakan untuk kembali menggalakkan pertanian termasuk mengajak kaum perempuan tidak gengsi turun ke sawah menjadi petani. Ajakan kembali turun ke sawah digalakkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Nyonya Putri Swastini Koster, yang didaulat sebagai Ketua Skemanyi Rai Putri di Subak Aseman 5B, Banjarbongan, Desa Tegal Mengkeb, Slemadeg Timur, dalam giat panen raya di desa setempat. Dalam kesempatan itu, Nyonya Putri Koster berharap era baru yang sekarang ini menurutnya kembali ke era lama yang sudah ditinggalkan. Perempuan Bali di era lama ikut terjun menjadi petani dan tidak gengsi untuk menjadi petani. Pandemi COVID-19 mengajak semua pihak mampu mandiri. Jangan mati karena gengsi tidak mau terjun ke sektor pertanian. Terlebih lagi, Nyonya Putri Swastini Koster menyebut Tabanan sebelumnya dan sampai kini terkenal sebagai lumbung pangannya Bali, khususnya beras. Hal tersebut harus tetap dipertahankan dengan keterlibatan perempuan untuk ikut terjun menjadi petani. Selain itu, dalam upaya tetap menjaga predikat tersebut, alih fungsi lahan juga harus ditekan sehingga Bali mampu tetap berswasembada pangan. Dengan demikian, Bali bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Bali dan jika ada lebih baru dikirim keluar Bali. Sekarang, beras dijual keluar Bali dan beras didatangkan lagi dengan harga lebih mahal. Lebih baik beras diolah sendiri secara mandiri di Bali. Pengalaman waktu kecil kan tiang hidupnya ya di wilayah pedesaan, jadi bukan hal yang baru melihat sawah, melihat seke ngampik. Kalau di Badung seke ngampik namanya. Itu. Jadi kita yang melakukan pekerjaan itu dari kita untuk kita. Makanya ketika Titiang melihat kita sudah diam, tidak melakukan apa-apa, ingin Titiang hadir membangkitkan semangat. Yuk, ini pekerjaan kita yang harus kita ambil. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau mengerjakan? Kan Kenten? Nah, di samping itu membangkitkan kembali etos kerja kaum perempuan yang ada di Bali. Etos kerjanya tinggi. Kita bisa senasib sepenanggungan, memikul sama berat, menjinjing sama ringan tanggung jawab di Bali, baik di keluarga kecil maupun di masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi kita kaum perempuan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kaum pria juga bisa lakukan. Kenapa tidak? Gitu. Ketika kita sudah bisa, kita bisa bersanding sejajar di situ. Tanggung jawab yang tadinya terasa berat akan menjadi ringan. Itu. Mari, yuk kembali kaum perempuan di Bali ketika panen seke-seke manyi ini. Jangan berpikir ini pekerjaan yang remeh, enggak. Ketika semua dilakukan dengan tanggung jawab, itulah kita. Kalau jadi petani yang baik, yang bisa mengurus sawahnya dengan baik, menghasilkan panen, dan juga nanti pemerintah membantu petani agar kesejahteraannya meningkat. Bu, terkait dengan panen raya, COVID, dan kedaulatan pangan itu seperti apa? COVID itu jangan dilihat hanya wabahnya saja, tapi hikmahnya. Di sini kita kembali. Kita memerlukan, perut kita memerlukan makanan yang kita harus urus sendiri. Dari mana? Ternyata lingkungan kita, alam ini menyediakan untuk kita. Kenapa jauh-jauh melihat? Kalau yang dekat ada di kita. Tetapi, kudu kita punya semangat. Misalnya, sudah lama halaman kita terlantar, padahal hanya untuk cabai agar kita punya sambal di dapur, padahal hanya untuk terong agar kita punya sayur di meja makan. Tanam, itu sehat untuk kita. COVID membawa kita kembali ke era yang lama. Era baru yang sekarang artinya adalah kita kembali ke gaya lama kita. Tinggalkan gaya hidup yang sudah membuat kita jauh ke depan, tetapi meninggalkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang prinsip di dalam hidup kita. Jadi yuk kita kembali lagi. Gaya kita seperti dulu, kita menanam, kita tata,
halaman kita, lalu kita menabung karena kita tidak tahu wabah akan terjadi, musibah akan terjadi, sehingga kita siap menghadapinya. Menurut Nyonya Putri Swastini Koster, kualitas beras Bali sangat bagus untuk masyarakat Bali yang membuat masyarakat Bali sehat. Untuk itu, pihaknya mengajak masyarakat Bali khususnya perempuan untuk bisa mandiri dan ikut terjun ke sektor pertanian seperti ikut mengolah, menanam, dan memanen hasilnya. Putri Swastini Koster mendukung pembentukan Sekelmanyi seperti di Sekelmanyi Rai Putri dan dirinya siap jadi pembinanya. Keterlibatan perempuan dalam sektor pertanian tentu akan menghasilkan untuk diri sendiri. Masyarakat Bali tidak boleh terjajah oleh teknologi seperti keasikan bermain gadget, sementara orang luar yang melakukan panen atau mantik. Masyarakat diajak bertani di sawah dengan rasa tanggung jawab sehingga menjadi lebih dihargai. Seperti diketahui, potensi pertanian Tabanan luar biasa, apalagi Tabanan terkenal sebagai lumbung berasnya Bali, mengingat Tabanan penghasil beras terbesar di Bali. Subak Aseman merupakan subak terluas di Tabanan, memiliki potensi pertanian basah maupun kering. Luas subak Aseman 2.291 hektar menjadi yang terluas di Bali dan ini merupakan kebanggaan di Kabupaten Tabanan. Potensi tanaman padi di subak ini sangat bagus dan hasilnya juga bagus. Hanya saja petani saat panen tidak bisa berbuat banyak karena harga jual gabah kering bisa turun jauh dari harga pasaran. Melihat hal ini, partai dari PDI Perjuangan mencoba mencari solusi, membeli gabah petani dengan wajar saat panen raya tiba sehingga harga bisa stabil dan petani juga diuntungkan. Begitupun persoalan pengairan, diakuinya sudah diketahui oleh pemerintah Provinsi Bali dan diharapkan ke depan akan dibangun embung-embung lainnya, mengingat saat ini masih mengandalkan pengairan dari Bendungan Telaga Tunjung yang belum bisa optimal melakukan pengairan saat musim kemarau. Begini Bu, terutama yang dua jalur pertama niki masalah air. Kalau bisa Bapak pemerintah nanti membantu coba yang terluas di Bali ini masalah pengairannya untuk ke depan ataupun api untuk berjuang supaya mensejahterakan petani kami di Subak Aseman 5B. Itu yang pertama. Yang kedua masalah jalan Bu, kalau bisa nih pemerintah membantu kami di masyarakat banyak. Kami punya jalannya ke ini panjangnya itu 1 kilo 300 yang di selatan Bu, ke utara itu sampai ketemu pertigaan tahun itu lebih kurang 800 meter. Nanti saya juga akan koordinasi sama Pak Wakil untuk memperjuangkan ke pemerintah siap membantu untuk pengerasan jalan, mengangkut hasil lebih mudah petani yang hasilnya bawa rabuk, bawa alat-alat pengolahan tanah ke sawah itu supaya lebih mudah Bu. Sebenarnya yang dulu-dulu nih kalau tidak salah nih pertemuan Bu Mega yang kalau tidak salah tuh dulu mari ke Subak kami di Tegal Mengkep, penjualannya ada menunjang petani di sini pengairan embung Telaga Tunjung, akhirnya sekarang ini tidak dapat, cuma pelimpahan. Kalau ada air lebih Subak kami dapat, kalau tidak ada air lebih tidak dapat. Jadi kendalanya air. Ya, kendalanya air yang terutama. Kelihan Subak atau Pekase Subak Aseman 5B Inengah Nuade mengatakan luas wilayah yang ada 85 hektar dengan jenis padi Ciherang dan Nampat Super. Baru 30 hektar luas lahan yang saat ini dipanen karena masa panen bervariasi. Diakuinya saat ini pihaknya masih terkendala dengan pengairan. Di saat musim hujan dan air banyak, petani bisa menanam padi. Sementara di musim kemarau, petani bisa menanam palawija seperti jagung. Sebagian besar areal persawahan di Subak Aseman 5B merupakan sawah tada hujan, sehingga hanya mampu menanam padi sekali setahun saat musim hujan. Tim Liputan melaporkan.